Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini ya. Di pagi hari yang cerah ini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Gimana hari ini? Masih pada semangat di pagi hari ini? Masih. Oke. Sebelum melanjutkan ke agenda selanjutnya ya, Bapak coba absen dulu. Oh, ini satu kelas cewek semua ya ternyata? Iya. Oke, oke. Oke, semoga Bapak ya kuat dan bisa lah menghadapi kelas ini. Oke, kenapa Bapak bertanya demikian? Karena hari ini kita akan mempelajari anekdot. Yang di pojok terlihat nggak ya? Iya. Terlihat ya. Oke. Sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu anekdot? Sorry, anekdot. Maaf teman-teman. Yang lucu. Tes yang lucu bisa. Terus Kritik, Pak. kritik juga ya bisa. Sindiran juga bisa ya. Sindiran, humor, kritik. Tadi Mbak siapa namanya? Alista. Alista sama Mbak Nayu ya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Nayu dan Mbak Alista. Jadi yang disampaikan teman-teman tadi semua benar. Tes anekdot ini terdiri dari hal-hal yang teman-teman sampaikan tadi. Humor, kritik, dan sindiran. Sebenarnya kalau kita lihat dari definisinya, teks anekdot ini ya sama seperti yang disampaikan teman-teman tadi, ini merupakan teks yang berisi sebenarnya itu kritik, tapi yang dibungkus dengan humor. Jadi ketika itu disampaikan nggak secara eksplisit, orang yang mendengar itu langsung merasa itu sebagai ejekan begitu, lebih terdengar seperti sindiran. Makanya tadi betul yang disampaikan oleh Mbak Alista, kalau tes anekdot itu salah satu komponennya itu adalah sindiran. Tapi sebenarnya yang jadi apa ya, inti dari anekdot sendiri itu adalah keresahan. Pasti teman-teman sering ya ngerasa kayak misalkan kalian melihat situasi di sekitar kalian, ada orang buang sampah sembarangan, ada orang uh, merokok tidak pada tempatnya, itu kan pasti dalam hati kayak kenapa sih kok orang ini ngelakuin itu gitu, padahal kan itu juga ngerugiin buat orang-orang di sekitarnya. Nah, itu yang disebut sebagai keresahan itu tadi. Jadi sebelum kita sampai kepada kritik, humor, dan sebagainya ini, kita perlu tahu dulu hal yang kita resahkan itu apa dari situasi di sekitar kita. Nah, kalau kita sudah mendapat keresahan-keresahan itu, kita kan pasti terpikirkan ya kalimat-kalimat yang tujuannya untuk mengoreksi keresahan itu. Misalnya seperti, ya seharusnya orang yang merokok sembarangan sebaiknya merokok pada tempatnya, atau orang yang membuang sampah sembarangan bisa membuang sampah pada tempatnya. Nah, tapi terkadang kritik itu tidak bisa, mohon maaf, orang yang melakukan perbuatan itu kadang susah untuk menerima kritik dan kadang malah lebih kritik itu lebih bisa tersampaikan jika kita menggunakan
sindiran yang dibalut dengan humor itu tadi. Maka dari itulah mengapa ada tes anekdot itu. Oke, sebelum kita lebih lanjut, yuk kita coba bermain kuis dulu teman-teman. Oke, jadi aturannya begini, nanti teman-teman kan juga sudah bisa melihat ya, tapi nanti Bapak akan juga membantu membacakan. Di sini ada 5 slide, dan tiap slide itu ada potongan dari teks anekdot. Nanti Bapak akan membacakan dan teman-teman coba menebak kira-kira yang dimaksud dari kalimat teks anekdot ini objek atau objek, benda atau tokoh siapa. Karena seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, teks anekdot itu biasanya yang disampaikan kritiknya itu merujuk kepada tokoh tertentu, objek tertentu, atau situasi tertentu. Oke, bisa kita mulai? Oke, Bapak bacakan dari kutipan yang pertama. Arda asyik memotret tumpukan buku di meja kafe. Setelah mengunggah foto itu dengan caption "Pejuang kampus", ia justru menutup bukunya dan sibuk membalas komentar di media sosial sampai kafe tutup tanpa membaca satu halaman pun. Ada yang mau mencoba menjawab? Ada seorang cowok nih, dia nongkrong di kafe, ada buku-buku di mejanya, tapi buku itu cuma difoto dan diupload ke media sosial. Dan setelah itu dia malah lebih fokus buat membalas komentar yang ada di media sosial itu tanpa membaca satupun buku yang ada di situ. Menurut kalian ini merujuk kepada, oke, Bapak kasih satu clue, ini merujuk kepada sikap apa? Pencitraan, Pak. Pencitraan. Iya. Tepuk tangan buat Anda. Yang saat kedua, di persimpangan gelap karena lampu jalan mati berdiri sebuah papan raksasa dengan lampu sorot sangat terang. Di sana terpampang wajah seorang tersenyum lebar ditemani tulisan "Pendidikan pasti gratis". Sayang, cahaya itu hanya menerangi wajahnya sendiri, bukan jalanan yang gelap bagi warga. Nah, kira-kira ini Bapak kasih terus sedikit kalau benda, teman-teman. Benda yang biasa ada di jalan, terus menunjukkan tulisan sesuatu. Kampanye, hampir betul. Bendanya baliho. Yakin? Oke, tepuk tangan untuk Mbak Alisa dari apa? Batias. Baliho kampanye. Pertanyaan ketiga, janji bertemu jam 7 tapi beranjak dari kasur jam 8. Saat ditelepon, ia berkata, "OTW bro, aman." Padahal suara air keran masih terdengar jelas di seberang telepon. Menurut teman-teman, kira-kira ini sikap apa? Malas, ngaret. Hampir mengarah ke situ tapi belum tepat. Tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu ya. Ya, masih beririsan lah, terlambat. Oke. Tepuk tangan untuk Mbak Alista. Pertanyaan keempat, sirine meraung memecah kemacetan pagi. Semua pengendara menepi dengan hormat, mengira ada nyawa yang dipertaruhkan di sana. Namun saat melintas, yang terlihat hanyalah mobil mengkilap berkaca gelap yang bertujuan mengantar penumpang ke restoran tanpa perlu ikut mengantri. Kira-kira ini benda apa? Teman-teman, apa? Pejabat, hampir betul.
Clue-nya benda ya, bukan tokoh. Kalau pejabat itu kan mengarah ke tokoh. Mobil dinas, ya. Ya boleh coba. Ya, hampir iya tadi betul saya mobil pejabat. Tepuk tangan untuk Mbak Ayu. Oke, pertanyaan terakhir nih, kesempatan buat teman-teman yang belum sempat menjawab ya. Biasanya mereka takut pada kucing dan tinggal di tempat kotor. Tapi mereka yakini justru tinggal di gedung mewah. Tikus berdasi. Tikus berdasi. Oh, makanya dasi dan punya anak ini. Tikus berdasi. Itu hampir betul, tapi itu lebih ke istilah kiasannya. Mungkin ada kata-kata yang lebih tepat lagi. Maling. Tadi siapa yang jawab koruptor? Oh. Tepuk tangan untuk ini tadi sebenarnya teman-teman terkait aduh udah habis teman-teman. Sekian terkait potongan dari tes anekdot yang ingin Bapak sampaikan adalah jadi teks anekdot itu untuk sampai kepada yang namanya teks anekdot itu memerlukan korban atau kalau yang disampaikan Bapak di awal tadi, keresahan itu tadi. Jadi harus ada objek atau tokoh yang jadi korban di situ untuk terbentuknya teks anekdot ini. Tadi kan di situ contohnya ada koruptor, ada baliho kampanye dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk membuat teks anekdot kita memerlukan keresahan dan memang perlu ada korban untuk terbentuknya teks anekdot itu. Karena kita tadi sudah membahas terkait ciri-ciri ya dari teks anekdot, sekarang kita akan coba masuk ke struktur dari teks anekdot. Kita kan semua pastinya tahu ya, teks itu bisa tertulis dengan baik kan pastinya ada strukturnya. Gak bisa kita menulis semaunya kita saja. Harus ada struktur-struktur tertentu yang kita patuhi supaya teks itu menjadi padu. Nah, teks anekdot sendiri ini terdiri dari 5 struktur. Ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan juga koda. Abstrak itu adalah pendahuluan yang memberikan gambaran umum cerita. Ini biasanya di teks itu menggambarkan cerita ini diawali di tempat apa, situasinya seperti apa. Terus untuk orientasi ini mulai ada pengenalan latar dan tokoh. Jadi beberapa tokoh mulai muncul, terus juga ada beberapa kejadian yang dilakukan oleh si tokoh itu. Yang ketiga krisis. Nah ini puncak atau jantung dari teks anekdot tadi. Jadi ini adalah kalimat yang dimana mengandung humor dan juga sekaligus kritik itu tadi. Jadi ya ini puncak dari teks anekdot itu. Terus dilanjutkan dengan reaksi. Ini adalah respons yang diberikan tokoh lain ketika mendengar teks anekdot itu. Biasanya misalkan seseorang mengucapkan kalimat yang lucu dan bernada menyindir gitu ya. Nah, nanti tokoh lain itu biasanya akan menimpali entah dia berekspresi kaget saja atau bisa juga dia menertawakan si candaan itu tadi. Terus untuk yang bagian terakhir ini bersifat fiksional, koda biasanya narasi yang menutup cerita itu. Jadi kurang lebih itu dapat kita pahami kalau teks anekdot ini terdiri dari abstrak, orientasi, krisis, dan juga reaksi. Dan koda itu bersifat fiksional. Terus yang membangun teks anekdot sendiri itu ada keresahan, humor, dan juga kritik. Oke, karena teman-teman pastinya sudah cukup memahami ya terkait struktur kebahasaan dari teks anekdot itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Mari kita coba menganalisa teks anekdot ya. Di sini
Bapak sudah menyiapkan lembar LKPD. Nanti untuk teknisnya, pekerjaannya berkelompok saja. Karena di sini kan ada berapa berarti? 7 ya, 7. Nanti dibagi menjadi 3 kelompok saja. Jadi untuk kelompok pertama nanti Mbak Tias, Mbak Alista dan juga Mbak Sheila nanti bisa bergabung jadi kelompok 1. Terus Mbak Jua dan juga Mbak Ais nanti bisa bergabung juga jadi kelompok 2, dan yang terakhir Mbak Nayu dan Mbak Zanum jadi kelompok 3. Itu ya. Di sini Bapak bagikan dulu. Sudah dapat semua tesnya teman-teman? Sudah, Pak. Sesuai yang tertera di tes, teman-teman bisa sambil menyimak juga di situ. Kita akan menyimak salah satu video stand up. Stand up itu komedi ya, dan ini juga erat kaitannya dengan tes anekdot. Itu hanya saja ini dipentaskan secara lisan gitu. Oke, di situ sudah ada beberapa pertanyaan ya teman-teman, dan juga dari awal dulu. Di situ kan tertera ada identitas siswa. Teman-teman bisa menuliskan nama teman-teman di situ sesuai anggota kelompoknya. Terus bisa juga dibaca instruksi untuk menyimaknya, dan nanti teman-teman boleh menyimak dulu video yang akan Bapak tampilkan. Baru setelah itu teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang ada di situ. Tapi kalau misalkan teman-teman saat mendengar video sudah terpikirkan jawaban dari soal-soal ini, bisa menonton sambil menjawab juga tidak apa-apa. Oke, sudah siap teman-teman semua? Bapak mulai ya teman-teman. Oke, lucu ya teman-teman videonya. Teman-teman pastinya tadi juga Bapak lihat sudah menyimak dan juga langsung bisa menjawab sembari melihat video tadi. Mungkin Bapak izin cek dari kelompoknya Mbak Jua dulu ya, Mbak Jua dulu. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin boleh dijawab. Basa-basi, oh ya. Oke, hampir betul. Nanti, tapi yang lebih tepat itu basa-basi terkait kebiasaan masyarakat Indonesia ya, begitu. Jadi boleh diperbaiki. Untuk kelompok Mbak Alista, boleh dijawab pertanyaan nomor 2, biar teman-teman juga bisa menyimak juga. Itu juga dasar dari kita kayak dulu sampai ke gubuk padahal kita rumahnya mewah. Betul. Jadi terkesan ada malah unsur ingin pamer gitu ya, karena dia sebenarnya punya rumah yang mewah tapi malah gubuk gitu. Jadi tapi intinya memang ini juga sama-sama kegiatan basa-basi. Untuk kelompoknya Mbak Nayu, bisa dijawab pertanyaan nomor 3. Iya, biasanya emang di Indonesia sendiri orangnya kalau mau pinjam uang basa-basi itu gitu, kayak ngelus Kaki, Iya. juga. Terus kadang juga kalau yang lewat media sosial itu ngechat tapi tanpa konteks begitu ya. Jadi misalkan cuma assalamualaikum atau selamat pagi begitu. Ya itu juga sama-sama bisa kita sebut sebagai kegiatan basa-basi. Benar semua. Terima kasih teman-teman sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan yang Bapak berikan ke teman-teman. Terima kasih juga sudah menyimak video ini dengan baik.
terakhir yang ingin Bapak sampaikan adalah, sebelumnya Bapak izin mengetes dulu. Menurut teman-teman, struktur dari teks anekdot sendiri itu terdiri dari apa saja? Abstrak, orientasi, krisis, reaksi, koda. Betul, tepuk tangan untuk kita semua. Terus yang selanjutnya, teks anekdot itu terbentuk dari apa aja sih? Ada tiga. Keresahan, kritik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itu tadi yang bisa Bapak sampaikan teman-teman hari ini. Teman-teman juga memahami kita belajar tentang konsep dasar dari tes anekdot itu apa dan juga struktur yang membentuk tes anekdot itu. Oke, untuk hari ini belum ada tugas dulu ya yang akan Bapak berikan ke teman-teman. Bapak yang meminta teman-teman untuk membaca materi tentang kaidah kebahasaan dari tes anekdot. Jadi supaya minggu depan, supaya pertemuan selanjutnya kita bisa membahas dengan lebih lancar apa sih itu tes anekdot dan juga beberapa komponen yang ada di dalamnya. Karena nanti Bapak harap juga di penghujung dari pembelajaran ini kita bisa membuat tes anekdot. Jadi tidak hanya menyimak, tidak hanya menikmati, tapi juga bisa mengerti cara membuatnya seperti apa, cara membuat humor yang bagus itu seperti apa. Oke, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktu luangnya hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini. Saya mohon Mbak Alista mungkin bisa mungkin doa hari ini. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada tabel ini, mari kita berdoa menurut agama dan juga saya yang mengulangi. Berdoa. Oke, selamat siang teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Siap, Pak. Terima kasih.